Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, hidup keluarga Stahlbaum. Mereka memiliki anak perempuan bernama Clara dan anak laki-laki bernama Fritz. Setiap tahun baru, Clara selalu merasa gembira, sampai dia tidak bisa tidur. Dia tidak sabar menunggu hari esok tiba. Sepertinya waktu berjalan dengan sangat lambat. Oh Tuhan, kumohon dengarlah doaku. Aku ingin besok malam salju turun dan aku bisa mendapatkan hadiah tahun baru yang indah. Akhirnya, tahun baru pun tiba. Mereka menghiasi seluruh rumah dan menghiasi pohon cemara di ruang keluarga. Saat Clara bangun keesokan paginya, dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Doanya terkabul saat dia tertidur. Salju turun sepanjang malam. Semuanya tertutup oleh salju. Kakak beradik itu memandangi salju dari jendela dan menunggu kedatangan paman mereka. Akhirnya, Paman Drosselmeyer muncul dari ujung jalan. Kau bisa melihatnya dari jauh. Di tangannya ada tas besar berisi hadiah. Dia datang Ibu. Paman Drosselmeyer datang. Dan dia membawa tas besar. Pasti ada hadiah untuk kita di dalam tas itu. Cepat, buka pintunya. Di luar sangat dingin, dia pasti kedinginan. Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Selamat datang Paman Drosselmeyer. Selamat datang, Paman. Halo anak-anak. Pria tua itu langsung duduk di depan perapian untuk menghangatkan diri. Paman, bisakah kau memberikan hadiahku sekarang? Aku sudah tidak sabar, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku juga. Ayolah, Paman. Baiklah. Aku akan membukanya. Paman mereka membuka tas hadiahnya dan memberi satu kotak besar indah kepada Clara dan satu kotak lagi untuk Fritz. Clara yang membuka kotak itu dengan semangat berteriak gembira saat dia melihat prajurit Nutcracker di dalamnya. Oh, ini adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Clara. Pada saat itu, Fritz yang melihat Clara langsung membuka hadiahnya sendiri. Seekor tikus hitam berpakaian seperti bajak laut muncul dari kotaknya. Tapi Fritz sama sekali tidak suka hadiahnya. Dia menginginkan hadiah milik Clara. Dengan marah, dia melempar tikusnya ke lantai, merebut Nutcracker dari tangan Clara dan melemparnya ke dinding. Matanya dipenuhi oleh rasa iri. Fritz, Aku juga mau Nutcracker itu. Aku tidak suka tikus ini. Kenapa hadiah dari Clara lebih baik dariku? Jangan bicara seperti itu, Fritz. Hadiahmu juga bagus. Pamanmu sudah baik memikirkanmu dan juga membawakanmu hadiah. Sikapmu ini benar-benar buruk. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tikus jelek ini. Clara yang mengambil Nutcracker-nya melihat salah satu tangannya patah. Prajuritku yang malang, tadinya aku ingin berdansa denganmu. Sayang sekali, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain denganmu. jangan sedih, Clara. Aku akan memperbaikinya. Dia akan kembali seperti baru lagi. Jangan khawatir. Paman Drosselmeyer langsung mengambil lem dan memperbaiki tangan Nutcracker. Fritz, apa yang kau lakukan tidak baik. Aku punya banyak boneka prajurit. Tadinya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi kau sudah kehilangan kesempatan itu. Marah dan sedih dengan sikap Fritz, pamannya menyembunyikan kotak berisi boneka prajurit di dalam lemari. Tapi Paman... Itu akan menjadi pelajaran. Malu atas perbuatannya, Fritz tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menundukkan kepala karena malu dan pergi ke kamarnya. Setelah lewat tengah malam, mereka semua pun tertidur. Karena sekarang tahun baru, mereka diizinkan untuk tidur larut. Tapi malam sudah berakhir. Semuanya saling mengucapkan selamat tahun baru dan pergi ke kamar masing-masing. Selamat tahun baru. Clara berbaring di tempat tidurnya bersama boneka Nutcracker. Saat dia baru akan terlelap, dia mendengar suara dari bawah. Penasaran, dia pun turun ke bawah ke ruang keluarga.
Di sana, ada pasukan tikus seperti tikus bajak laut yang Fritz dapatkan sebagai hadiah, berkeliaran dan mengacak-ngacak ruang keluarga. Clara, Clara, di mana kau? Ayo turun. Clara, dia tahu bajak laut tikus itu mencarinya dan dia sangat takut. Tapi, untuk beberapa saat, dia pun sadar tidak perlu merasa takut dengan mainan tikus kecil. Itu hanya sebuah mainan kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Mungkin kami bisa bicarakan masalah ini. Dia meletakkan boneka Nutcracker di anak tangga paling atas dan turun ke bawah. Dan apa yang dia lihat? Mainan tikus itu menjadi lebih tinggi darinya. Dan bukan hanya mainan itu. Semua perabotan juga menjadi lebih besar. Melihat keadaan dengan cepat, dia langsung tahu apa yang terjadi. Ternyata, dia menyusut. Dia menjadi sangat kecil. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa aku menjadi kecil? Aku harus kabur sebelum tikus itu menangkapku. Tikus-tikus itu semakin mendekati Clara. Kami akan menangkapmu, Clara. Kau akan ikut kami ke kota tikus. Jangan melawan. Cepat atau lambat kami akan menangkapmu. Segera saja, semua mainan yang ada di ruang keluarga itu pun hidup. Tank, meriam, prajurit, boneka bayi, dan boneka binatang semuanya bergerak ke arah tikus bajak laut. Satu-satunya cara untuk Clara bisa selamat adalah bersembunyi di belakang hadiah di bawah pohon tahun baru. Seperti mainan yang lain, boneka Nutcracker juga hidup, turun dari tangga dan mulai melawan tikus bajak laut. Dia sangat berani. Para prajurit yang Paman Drosselmeyer sembunyikan di dalam lemari juga turun untuk membantu Nutcracker. Tikus bajak laut merasa kaget melihat betapa kuatnya pertahanan para mainan dan bergerak mundur. Lari, selamatkan dirimu. Kita sudah kalah. Tolong! Clara, kau boleh keluar sekarang. Bajak laut tikus itu sudah pergi. Kita sudah menang. Clara keluar dari belakang hadiah tempat dia bersembunyi. Semua sangat gembira dengan kemenangan itu. Aku sangat takut, Nutcracker. Kau menyelamatkanku dari para bajak laut tikus. Terima kasih banyak. Tiba-tiba Nutcracker berubah menjadi prajurit tampan dan membungkuk di depan Clara, mengundangnya untuk mau berdansa dengannya. Maukah kau berdansa denganku, Clara? Oh, dengan senang hati. Mereka mulai berdansa. Dan saat itu, musik yang indah terdengar di ruangan itu. Peri-peri kecil melempar bunga-bunga. Itu adalah bunga ajaib. Dan tiba-tiba, Clara mendapati dirinya mengenakan gaun balerina dan sepatu balerina yang sangat indah. Clara berubah menjadi seorang balerina. Aku sangat mengagumimu, Clara. Kau menari balet dengan indah. Terima kasih. Impian terbesarku adalah bisa menjadi balerina. Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Aku yakin kau akan menjadi balerina yang hebat. Dan nama musik yang sedang dimainkan saat ini berjudul Nutcracker Ballet. Setiap kali kau mendengarnya, ingatlah aku, Clara. Semua mainan lain menatap mereka dengan penuh kagum. Clara menari balet bersama Nutcracker selama berjam-jam. Berputar-putar dengan satu kaki, seakan-akan dia terbang di ruang keluarga. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Clara, ayo bangun sayang, ini sudah pagi. Jadi kau tidur dengan boneka Nutcracker? Selamat pagi, Bu. Aku harap Ibu tidak membangunkanku, karena aku sedang bermimpi sangat indah. Aku menari tanpa henti dengan Nutcracker. Aku menjadi seorang balerina. Benarkah? Kau pasti sangat lelah setelah melakukan semua itu. Ayo, cepat ganti pakaian. Kami sudah menunggumu untuk sarapan. Dia pun mengambil Nutcracker dan mulai menari dengannya. Dia masih mendengar suara musik di telinganya,
Seakan-akan mimpinya adalah kenyataan. Nutcrackerku yang tampan. Hai teman-teman, tunggu, aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini, kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami istri yang sudah tua di sebuah rumah tua. Pasangan itu tidak punya anak dan mereka merasa sangat kesepian. Aku membersihkan rumah, beres-beres dan memasak. Dan kamu ngurus pohon dan bunga-bunga di kebun. Tapi saat tugas kita sudah selesai dan malam tiba, bukankah menyenangkan jika ada orang lain yang bisa diajak bicara? Tapi kita langsung tidur setelah selesai makan. Aku sangat kesepian. Kau benar sekali, sayangku. Seakan-akan waktu berhenti berputar. Kita harus menemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita. Bagaimana menurutmu? Iya, sayangku. Kita harus memikirkan sesuatu. Kau sudah lama tidak membuat kue. Sebenarnya sudah seminggu ini aku ingin sekali makan kue. Ide yang bagus. Iya, hari ini aku akan membuat sebuah kue yang berbeda. Berbeda? Bagaimana bisa? Aku sangat penasaran. Setelah kau selesai, kita bisa duduk di kebun, minum teh dan makan kue itu. Wanita tua itu pergi ke dapur. Dia memasukkan terigu, gula, dan minyak, semua yang ia butuhkan untuk membuat kue. Dia menambahkan jahe dari toples jahe yang ia simpan di rak dapur. Kemudian, setelah dia mengaduk semua bahan menjadi satu, dia mulai membuat kue. Jahe bagus untukmu. Bisa membuat badan sehat. Aku akan tambahkan lagi. Dia membuat adonan menjadi bola-bola kecil dan meletakkannya di nampan. Akhirnya, dia membuat sebuah kue besar dengan bentuk orang, meletakkannya di nampan, dan memasukkannya ke dalam oven. Sementara kuenya berada di dalam oven, sang istri berpikir, Saat boneka jahe itu matang, aku akan menunjukkannya ke suamiku dan mengejutkannya. Kemudian, sambil kami minum teh, kami akan meletakkannya di kursi kosong dan bicara dengannya. Dia memakai sarung tangan tahan panasnya dan mengeluarkan kue jahe itu dari oven. Dengan perasaan gembira, dia melihat hasil karyanya. Oh, cantik sekali. Tapi dia tidak punya alis, hidung, atau mulut. Kemudian dia membuatkan mata dari kismis, hidung dari kacang hazel, dan mulut dari sebuah cabai kecil dan melihat hasilnya dengan takjub. Setelah aku tambahkan stroberi sebagai kancing bajunya, dia sudah selesai. Jika saja dia bisa benar-benar hidup. Setelah dia menambahkan kancing, harapannya menjadi kenyataan. Kue jahe itu melompat dari tengah-tengah nampan. Au, panas sekali di sini. Aku mau keluar ke kebun. Wanita tua itu menatapnya dengan kaget. Oh, ya Tuhan, kau mendengar doa kami. Kau telah mengirimi kami cucu semanis kue. Dia langsung mengejarnya ke kebun. Tapi si kue jahe tidak berniat untuk berhenti. Dia terus berlari mengelilingi kebun, tertawa terbahak-bahak. Kue jahenya hidup. Dia akan menjadi cucu kita. Jangan sampai dia kabur. Tangkap dia. Suaminya yang juga merasa kaget mulai mengejar kue itu juga. Tentu saja, kedua orang itu tidak bisa berlari dengan cepat. Si kue jahe berlari dengan sangat kencang dan si wanita tua tidak bisa memanggilnya. Jangan lari, kue jahe kecil. Kami tidak akan memakanmu. Kau akan menjadi cucu kami. Saat si kue jahe melewati sebuah pertanian, seekor sapi melihatnya. Baunya enak sekali. Aku mau memakanmu. Aku sudah bosan dengan jerami. Aku akan menangkapmu. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tidak peduli sekuat apapun kau mencoba. Kau makan saja jeramimu itu, sapi gendut. Kau kasar sekali. Kau lihat saja nanti. Si
Si sapi yang marah berlari kencang dan mengejar si kue jahe. Pasangan tua dan sapi itu mencoba untuk mengejar si kue. Para pengguna jalan menatap dengan kaget dan melihat mereka semua berlari, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tidak perlu lari, aku lebih cepat dari kalian semua. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku terbuat dari jahe. Energiku sangat besar. Kue jahe itu memprovokasi mereka untuk membuat mereka marah. Sementara itu, seekor babi melihat kelompok itu sedang berlari. Kemudian si kue jahe berteriak ke arah babi saat dia berlari melewatinya. Hei kau babi gendut, kau selalu makan apa saja. Kau tidak mau makan aku juga, ha? Aku ini sangat manis. Coba apa kau bisa menangkapku? Babi yang mendengar hinaan itu merasa sangat marah dan mulai mengejar si kue jahe. Begitu caranya ya. Kemari kau kue nakal. Pasangan tua dan sapi itu tidak bisa menangkapku. Kau pikir bisa menangkapku, ha? Kau tidak bisa, karena aku terbuat dari jahe. Sangat kuat. Pada saat itu, kue jahe benar-benar sedang senang. Dia terus melihat ke belakang dan tertawa untuk membuat mereka semakin marah. Dia melihat seekor ayam yang sedang bermalas-malasan di atas pagar. Halo, perkenalkan aku kue jahe. Hai, kau pasti sangat manis karena ada banyak yang mengejar-ngejarmu. Kau juga, Nyonya Ayam. Iya, aku ingin tahu seperti apa rasamu. Memangnya kami membutuhkanmu? Pertama-tama belajar terbang saja dulu, dan kau bisa menangkapku. Kau burung bodoh yang tidak bisa terbang. Kau tidak akan bisa menangkapku karena aku terbuat dari jahe. Aku penuh dengan energi. Kue jahe itu terus berlari dan bertemu kawanan domba. Hei kau, karung kapas. Tangkap aku, ayo. Kemari kau kue yang kasar. Kalau aku bisa menangkapmu, aku akan memakanmu dengan sekali telan. Daripada berteriak baba begitu, tangkap dan makan aku. Jangan teriak baba, tangkap dan makan aku. Jangan teriak baba, tangkap dan makan aku. Si kue jahe sampai di ujung jalan, sampai di pinggiran sungai. Dia tahu dia tidak bisa masuk ke dalam air atau dia bisa meleleh. Sementara dia berpikir, seekor rubah muncul dengan tiba-tiba. Rubah licik itu ingin menipunya agar dia bisa memakannya. Aku bisa membawamu ke seberang. Ayo, naik ke punggungku. Jangan takut. Cepat. Si kue jahe percaya pada rubah itu dan melompat ke punggungnya. Si rubah mulai berenang di sungai. Sementara itu, kelompok yang mengejar si kue jahe telah tiba di pinggir sungai dan melihat pemandangan itu dengan takjub. Ada sebuah perahu terikat di sana. Pasangan tua itu membuka ikatannya dan mulai mendayung untuk mengejar si rubah. Wanita tua tahu rencana si rubah, jadi mereka harus bisa mendekatinya sedekat mungkin. Ya Tuhan, tolong lindungi kue jahe kecilku. Si rubah mulai melaksanakan rencana liciknya. Kawan, punggungku sakit, jadi aku harus menamkan tubuhku ke air sedikit. Ayo naik ke atas kepalaku agar kau tidak tenggelam. Si kue jahe melompat di atas kepalanya dan mereka lanjut menyeberangi sungai. Pasangan tua itu berteriak. Hati-hati, gagal. Hati-hati. Rubah ini akan memakanmu. Jangan takut ikut kami. Jangan takut ikut kami. Rubah itu sadar rencananya gagal. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan si kue jahe terbang ke udara. Rubah membuka mulutnya dan menunggu kue itu jatuh ke mulutnya. Tapi si kue jahe bertindak cepat dan melompat ke dalam perahu. Tapi dia masih tetap takut dengan pasangan tua itu. Jangan takut kue jahe. Kami tidak akan pernah memakanmu. Kau adalah cucu kami. Kau akan terus menemani kami. Sekarang kami punya cucu yang bisa kami ajak mengobrol setiap malam.
kami tidak akan pernah merasa bosan lagi, ya kah sayang? Oh, benarkah? Bahkan setelah aku membuatmu mengejarku dan aku telah menghina mereka semua. Tentu saja, semua orang pernah buat kesalahan. Hal yang terpenting adalah menerima kesalahanmu dan tidak pernah lagi mengulanginya. Baiklah, aku janji. Mulai sekarang aku akan menjadi kue jahe yang sangat sopan. Pertama-tama, aku akan meminta maaf kepada semua hewan yang telah aku hina. Kau anak pintar. Mereka kembali ke rumah. Sekarang si kue jahe telah aman. Bersama-sama mereka hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, di tempat yang sangat jauh, hidup seorang petani yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Sebelum dia meninggal, dia membagi hartanya kepada ketiga anaknya. Anak tertua diwariskan penggilingan, anak kedua seekor keledai, dan yang paling kecil mendapat seekor kucing. Anak bungsunya merasa sangat kecewa dengan keputusan itu. Kucing tidak berguna untukku. Apa yang harus kulakukan dengannya? Nanti kau akan mengerti kenapa ayah melakukan hal ini. Dia seekor kucing yang pintar. Tidak lama setelah itu, petani itu meninggal, dan ketiga bersaudara itu menerima warisan dari ayah mereka. Anak yang paling kecil bahkan tidak mau melihat kucingnya. Kucing itu sedih melihat majikan barunya memperlakukannya dengan buruk. Dalam waktu singkat, aku akan menyadari kalau kau menerima warisan terbaik. Aku akan membuktikannya padamu. Berikan aku sebuah karung kosong, topi, dan sepasang sepatu boot. Si bungsu sangat kaget saat mendengar si kucing bicara. Karena dia sangat penasaran, dia memenuhi permintaan aneh si kucing. Si kucing langsung bekerja. Dia memakai topi itu di kepalanya dan memakai sepatu boot. Dia berdiri di depan cermin dan mengagumi dirinya sendiri. Ini topi yang sangat bagus, dan sepatu bootnya juga. Cocok dengan bulu kuning panjangku dan mata hijauku. Aku terlihat seperti bangsawan. Dia langsung bekerja. Dia masukkan sayuran lettuce dan wortel ke dalam karungnya dan pergi ke hutan. Saat dia sampai di sana, dia buka karungnya dan bersembunyi di balik pohon. Tak lama, seekor kelinci yang lapar pun muncul, tergiur dengan makanan, dan dia masuk ke dalam karung. Si kucing langsung mengambil karung itu dan menutupnya saat dia berlari ke istana. Ada penjaga di pintu masuk istana. Berhenti! Siapa kau? Kau tidak boleh masuk. Aku adalah pelayan Pangeran Karabas. Aku ingin bertemu dengan raja. Aku membawa hadiah untuk raja dari tuanku. Tidak butuh banyak usaha untuk meyakinkan penjaga agar mengizinkannya masuk dengan sepatu dan topinya itu. Mereka pun mengantarnya bertemu raja. Kucing bersepatu boot memberi hormat di hadapan raja. Kemudian dia mengambil kelinci dari dalam karung. Yang mulia, aku membawakan hadiah untukmu dari Pangeran Karabas. Salam hormatku. Oh, seekor kelinci. Terima kasih banyak. Beritahu tuanmu aku menerima hadiahnya. Sejak saat itu, kucing bersepatu boot memberi raja berbagai macam hadiah atas nama Pangeran Karabas. Raja sangat penasaran dan meminta menemui pangeran ini yang telah memberinya begitu banyak hadiah. Suatu hari, raja, ratu, dan putri mereka ditemani kucing bersepatu boot berangkat menuju istana pangeran. Mengambil keuntungan dari peluang ini, kucing berlari mendahului mereka dan menemui tuannya untuk memberinya beberapa instruksi. Raja sudah pasti akan melewati sungai. Pergi ke sungai dan pura-pura kalau kau tenggelam. Minta tolonglah saat kami lewat nanti. Aku akan menyembunyikan pakaianmu. Apa yang kau rencanakan? Apa gunanya itu semua untuk kita? Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Pemuda yang bingung itu pergi ke sungai sesuai perintah si kucing dan menunggu kedatangan mereka. Ada banyak petani di sisi jalan yang menuju ke istana pangeran. Sebentar lagi raja akan lewat sini. Jika dia tanya siapa pemilik ladang dan tanah ini, katakan ini semua milik Pangeran Karabas, mengerti? Jika tidak, raja akan marah dan menghukummu. Tentu saja, Tuan. Apapun yang kau perintahkan.
kucing bersepatu but memperingatkan semua petani yang ia temui di dalam. Setelah itu, si kucing akhirnya tiba di istana tempat tinggal seorang raksasa jahat yang memiliki ilmu sihir. Kucing bersepatu but mengetuk pintunya. Siapa itu? Siapa yang sudah berani menggangguku? Aku adalah pelayan Pangeran Karabas. Tuanku dan raja sebentar lagi akan tiba di istanamu. Jika kau tidak keberatan, aku kemari karena aku ingin istirahat. Apakah kau mau mengizinkanku masuk? Baiklah, ayo masuk. Begitu dia masuk, si kucing mulai berbincang dengan sang raksasa. Aku dengar kau punya kekuatan sihir, tapi aku tidak percaya itu. Tampaknya kau bisa berubah menjadi binatang. Apakah itu benar? Tentu saja. Kenapa kau tidak percaya padaku? Contohnya, bisakah kau berubah menjadi seekor singa? Itu mudah. Ini dia, aku seekor singa. Si kucing menjadi ketakutan. Dia melompat ke atas lemari. Baiklah, luar biasa. Itu mudah. Tapi bisakah kau berubah menjadi tikus? Itu mudah. Si raksasa berubah menjadi tikus kecil. Si kucing langsung menangkapnya dan memasukkannya ke dalam kotak kecil. Dia kembali ke hutan untuk melepaskan tikus itu dan pergi menemui raja. Selamat datang, kucing bersepatu but. Kau tepat waktu. Ayo, kita berangkat. Saat kereta kuda raja bergerak mendekati sungai, mereka mendengar ada yang berteriak. Tolong aku! Prajurit, cepat bantu dia. Ada yang tenggelam di sungai. Para prajurit bergegas berlari menuju ke pemuda itu dan menariknya keluar dari sungai. Pemuda itu menjelaskan kalau ada pencuri yang mencuri pakaiannya. Kemudian prajurit memberikan pakaian bagus dari kereta. Yang mulia, izinkan aku mempersembahkan tuanku, Pangeran Karabas. Aku berhutang nyawa padamu, Yang Mulia. Walaupun si bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, dia mengikuti permainan si kucing. Ini istriku yang cantik, sang ratu. Dan putriku, sang putri. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Ayo, kita ke istana. Si bungsu dan sang putri jatuh cinta pada pandangan pertama. Sang putri adalah gadis yang sangat cantik, dan si bungsu yang berpura-pura menjadi Pangeran Karabas adalah pemuda yang tampan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, raja bertanya kepada para petani yang dia lewati. Siapa pemilik tanah ini? Pangeran Karabas, rajaku. Pangeran Karabas, rajaku. Pangeran Karabas, rajaku. Pangeran Karabas, rajaku. Raja sangat senang dengan semua yang ia lihat. Pangeran muda, tampaknya kau sangat berkuasa dan sangat dicintai. Rencana kucing berjalan dengan sempurna. Saat mereka tiba di istana, mereka dijamu oleh banyak hidangan yang lezat. Malam itu, si bungsu yang telah menjadi Pangeran Karabas meminta izin kepada raja untuk menikahi putrinya. Aku ingin putriku bisa punya suami yang berkuasa, kaya, pintar, dan dihormati seperti dirimu. Jika putriku menerimamu, kau boleh menikah dengannya. Tak lama, sang putri dan Pangeran Karabas menikah. Mereka hidup bahagia di istana mereka. Si kucing bersepatu but tidak pernah meninggalkan sisi mereka. Oh, ayah. Sekarang aku mengerti apa maksudmu. Hai, teman-teman. Tunggu, aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini. Kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Pada zaman dahulu kala, hidup satu keluarga serigala di dalam hutan. Keluarga serigala itu terdiri dari ibu, ayah, dan ketiga anak mereka yang hidup nyaman di dalam gua mereka.
Suatu hari, mereka pergi berjalan-jalan sambil saling mengobrol. Diam, aku dengar ada suara bayi menangis. Mereka semua berlari menuju ke tempat mereka mendengar suara tangisan. Di bawah pohon di antara semak-semak ada seorang bayi kecil mencoba untuk merangkak. Oh, itu bayi manusia. Dia pasti lapar dan itu sebabnya dia menangis. Ayo kita bawa dia ke gua kita dan memberinya makan. Ayah serigala mengangkat bayi itu ke gua mereka. Aku akan membesarkan bayi ini seperti anakku sendiri. Aku penasaran bagaimana caranya dia bisa berada di sini. Tubuhnya sangat kecil. Kita beri dia nama Mowgli. Apa kau tidak dengar suara yang menggema di seluruh hutan kemarin? Aku yakin suara itu berasal dari desa karena serangan si harimau kejam Shere Khan. Tapi, Shere Khan membenci manusia. Jika dia sampai tahu bayi ini ada bersama kita, apa dia akan menyakiti kita juga? Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita juga punya banyak teman. Kita harus membesarkan bayi ini bersama-sama. Tepat di saat itu, di atas gunung batu, ada teman baik Shere Khan, Jacob. Dia menyaksikan semua yang terjadi, jadi dia langsung pergi mendatangi Shere Khan untuk memberitahunya apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ini terjadi? Harusnya dia menjadi mangsaku. Akan kurebut dia kembali. Dia mengaum dengan penuh rasa marah. Tidak membuang waktu lama, dia pun pergi ke gua para serigala. Dia milikku. Ayo masuk dan coba ambil dia jika menurutmu itu hal mudah. Sang ibu serigala Raksa mendekati Shere Khan dengan gagah berani, seakan-akan ada kobaran api di matanya. Shere Khan tampak ketakutan, maka dia berbalik dan pergi. Aku akan mendapatkannya kembali. Dia adalah mangsaku. 10 tahun berlalu. Mowgli dibesarkan bersama binatang lainnya menurut hukum di hutan. Dia sangat dekat dengan saudara-saudara serigalanya. Mereka saling menyayangi. Mereka selalu menganggap Mowgli adalah salah satu dari mereka. Sahabat keluarga serigala, Balu si beruang, Akela si serigala tua, Bagheera si macan tutul, dan Kaa si ular piton. Merekalah yang melatih Mowgli. Mereka mengajarinya bahasa binatang dan cara menangkap ikan. Bagheera si macan tutul mengajarinya cara untuk menjaga diri. Sekarang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Mowgli sangat menyayangi keluarganya dan tidak pernah berpikir untuk hidup bersama manusia. Suatu hari, saat dia bermain bersama teman-temannya, Mowgli melihat Shere Khan si harimau mengawasi mereka. Dia langsung memperingatkan teman-temannya. Selama bertahun-tahun, mereka tahu harimau itu berencana untuk merebut Mowgli kembali. Malam itu, mereka semua berkumpul, berencana untuk mengusir harimau itu dari hutan. Kami tidak akan membiarkan harimau itu mengambilmu. Kami tidak takut dengan ancamannya. Aku sudah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Mowgli. Harimau itu membuatku sangat marah. Aku bisa merobek wajahnya. Aku sudah terlalu tua. Aku setuju dengan semua keputusan kalian. Serigala muda bisa mengambil tempatku. Kita sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Kau memanjat ke tempat yang sangat tinggi yang tidak bisa kurai untuk mengembalikan madu untukku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi bersama-sama mereka membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada Shere Khan. Itu hari yang sangat melelahkan untuk mereka. Mereka berbaring di bawah pohon dan tertidur. Tentu saja Shere Khan tidak tidur sama sekali. Dia mengawasi saat mereka semua tidur. Kemudian dia memanggil kera liar di hutan.
dia sudah merencanakan hari ini bertahun-tahun. Teman-teman keraku, jika kalian bisa membawakan Mowgli kepadaku, maka aku akan melindungi kalian dari apapun. Itu penawaran yang sangat bagus. Kami setuju. Saat hewan-hewan lainnya tertidur, 3 ekor kera menculik Mowgli dan membawanya ke reruntuhan tua. Mereka berayun dari pohon ke pohon. Ini adalah hal mudah bagi mereka. Saat teman-teman Mowgli bangun dan tidak bisa menemukannya, mereka pikir dia kembali ke gua ibunya untuk makan. Tapi Mowgli adalah anak yang pintar. Saat kera-kera itu membawanya, berayun dari satu cabang pohon ke cabang lainnya, Mowgli berbicara dengan bahasa burung dan memberitahu burung-burung kalau dia telah diculik oleh kera liar. Burung-burung itu pun menyampaikan pesan itu ke teman-temannya. Saat Balu dan Bagheera si macan tutul mendengar kabar itu, mereka panggil semua teman-teman mereka untuk membantu. Mowgli diikat di sebuah pilar di reruntuhan tua, dan kera-kera liar berlompatan di sekitarnya, menunggu harimau Shere Khan tiba. Teman-teman Mowgli dengan cepat bisa menemukannya dan perlahan mendekat. Bagheera si macan tutul menjadi yang pertama menyerang para kera, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak darinya, jadi Balu pun ikut membantunya. Dia melawan mereka satu persatu dan mengalahkan mereka. Akhirnya, saat Kaa si ular piton muncul, semua kera menjadi ketakutan dan langsung memanjat pohon begitu mendengar suara desisannya. Teman-teman Mowgli membuka ikatannya, dan dia langsung pergi mendatangi ibu dan ayah serigalanya. Ibu, aku harus meninggalkan hutan ini. Shere Khan tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Ibunya merasa sangat sedih. Dengan sedih, Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya dan berangkat menuju ke desa. Dia meminta tempat untuk istirahat di desa. Seorang wanita yang tinggal di pertanian dan menyayangi anak-anak persis seperti ibu serigalanya Raksa menerimanya. Dalam waktu singkat, dia mempelajari bahasa manusia dan berteman dengan semua anak-anak di desa. Dia menceritakan tentang petualangannya di hutan. Kalian tahu, aku melawan kawanan kera-kera liar. Saudara-saudaraku di hutan adalah para serigala. Terkesima, anak-anak itu mendengarkan ceritanya seakan-akan itu kisah dongeng. Suatu hari, saudara-saudara serigala Mowgli datang ke desa untuk memberitahu Mowgli apa yang sudah terjadi. Harimau Shere Khan menjadi gila. Dia mencarimu kemana-mana. Dia bertanya kepada ibu kau ada di mana, tapi dia tidak mau memberitahunya. Jadi Shere Khan menyerang ibu kita. Dia berada dalam kondisi yang parah. Mowgli sangat marah mendengar kabar itu. Maka dia meminta bantuan kepada semua penduduk desa. Semuanya menyalakan obor. Harimau Shere Khan takut kepada api. Orang-orang di desa kehilangan Mowgli bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak mau itu sampai terulang kembali. Mereka menginginkan kedamaian di desa. Jadi bersama-sama, mereka semua mendatangi sarang Shere Khan. Hei kau, ayo keluar. Kami sudah muak. Si harimau itu melihat kerumunan orang membawa obor di tangan mereka dan langsung tahu apa yang akan terjadi. Dia kabur lewat bagian belakang sarangnya. Penduduk desa sangat gembira melihatnya lari. Musuh besar mereka sudah meninggalkan hutan. Mowgli langsung lari mendatangi ibunya dan memeluknya. Bu, sekarang kau tidak perlu takut lagi. Shere Khan sudah pergi dari kehidupan kita. Hal pertama yang harus kulakukan adalah membuat ibu sembuh. Aku akan mengambil obat dan makanan dari ibuku di desa. Aku akan segera kembali. Semua orang berkumpul. Saudara-saudaranya, Balu si beruang, Bagheera si macan tutul, Akela si serigala tua, Kaa si ular piton untuk merayakan kemenangan mereka.
Kalian semua adalah keluargaku dan aku tidak akan pernah melupakan kalian. Aku akan datang ke hutan jika aku merindukan kalian. Dan kalian boleh datang ke desa kalau kalian mau. Mowgli kembali ke kehidupannya di desa. Tapi Mowgli akan selalu dikenal sebagai bocah hutan. Pada zaman dahulu kala, di negara yang jauh hidup seorang raja. Putri bungsu raja sangatlah cantik. Ayahnya sangat menyayanginya. Di hari ulang tahunnya, dia menghadiahkannya sebuah bola emas. Terima kasih banyak, Ayah. Aku suka sekali. Ini sangat aneh. Semalam aku bermimpi ada pangeran tampan yang menghadiahi aku bola yang sama persis seperti ini. Dengan lembut, raja membelai rambut anaknya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kau akan menikah, anakku yang cantik. Mungkin kau bisa menikahi pangeran yang ada di dalam mimpimu. Putri mengambil bola emasnya dan pergi ke kebun istana untuk bermain. Dia melempar bola itu ke udara. Tapi dia tidak bisa menangkapnya. Dan bola itu menggelinding ke bawah menuju rumput-rumput yang tumbuh tinggi di dekat kolam. Putri tidak bisa menemukan bolanya dan mulai menangis. Cerobohnya aku. Bagaimana bisa aku menghilangkannya? Apa yang akan kukatakan kepada ayah? Tiba-tiba, dia mendengar suara. Jangan menangis. Aku tidak tahan kalau mendengar perempuan menangis. Kemarilah. Apa itu? Dari mana suara itu berasal? Seekor katak hijau muncul di depannya. Putri menatapnya dengan kaget. Dia tidak pernah melihat katak yang bisa bicara. Katak yang bisa bicara? Tapi bagaimana bisa? Aku adalah katak yang istimewa. Jika kau izinkan, aku ingin membantumu, Tuan Putri. Aku bisa masuk ke dalam kolam dan mengambilkan bola emasmu. Oh, terima kasih. Ayahku pasti akan mengabulkan semua permintaanmu sebagai balasannya. Tolong kembalikan kepadaku. Tidak, aku tidak menginginkan apapun dari raja. Yang kuinginkan adalah kita bisa menjadi teman. Hanya jika kau setuju dengan persyaratan itu, aku akan membawakan bolamu. Bagaimana mungkin? Kau dan aku, bagaimana caranya kita bisa berteman? Ya, kita bisa makan bersama, tidur bersama, jalan-jalan di kebun bersama, bermain dengan bola emasmu. Oh, dan kau juga bisa bernyanyi untukku. Aku pernah mendengar suaramu dan kau memiliki suara yang indah. Putri yang tidak berdaya tidak punya pilihan kecuali menerima persyaratannya. Baiklah, apapun yang kau inginkan selama kau bisa mengambil bola emasku. Jika aku bisa membohonginya, kata kecil tidak bisa membuatku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Katak itu melompat ke dalam air, mendapatkan bola emas itu dan melemparnya ke sang putri. Putri menangkapnya, dia berbalik dan langsung lari menuju ke istana. Dia tidak ingin menunggu si katak. Si katak hanya diam di sana melihat sang putri berlari. Keesokan harinya, saat Putri sarapan dengan ayahnya, katak itu masuk dari salah satu pintu yang terbuka dan melompat ke atas meja. Selamat datang, Yang Mulia. Selamat pagi, Tuan Putri. Mudah-mudahan kau akan menepati janjimu, Putri cantik. Aku datang untuk ikut sarapan bersamamu. Katak ini bisa bicara. Apa yang terjadi, sayang? Janji apa yang katak ini bicarakan? Iya, Ayah. Dia adalah katak yang bisa bicara. Aku juga sangat terkejut saat kemarin melihatnya di kolam. Bola emas yang kau hadiahkan kepadaku jatuh ke dalam kolam. Katak itu yang mengambilkannya untukku. Benar, Yang Mulia. Sebagai balasannya, Putri sudah berjanji akan menjadi temanku. Itu sebabnya aku di sini. Aku mohon, maafkan aku. Kalau begitu kau harus menepati janjimu, sayang. Tidak lama, satu set piring lain disiapkan di meja. Dan mereka pun sarapan bersama. Menjijikan. Aku merasa mual. Putri merasa tidak berdaya karena dia tidak ingin membantah perintah ayahnya.
Malam itu, si katak melompat ke atas bantal di sampingnya, dan mereka tidur bersama. Tentu saja, Putri tidak bisa tidur sama sekali. Dia terjebak di pojokan tempat tidurnya sampai pagi karena dia tidak mau berada di dekat katak. Hari pun berlalu. Katak itu mengikuti sang putri kemanapun dia pergi. Katak kecil itu juga tahu banyak kisah dongeng. Di malam hari, dia akan bercerita kepada sang putri. Dan siang hari saat berjalan-jalan di kebun, dia akan mengumpulkan bunga-bunga dan memasangkannya ke rambut sang putri. Setelah beberapa saat, putri akhirnya terbiasa dengan keberadaan si katak dan merasa khawatir kalau dia tidak melihatnya. Dia mulai merasa jatuh cinta kepadanya. Suatu malam, sang katak berkata, "Malam ini adalah giliranmu untuk menceritakan kisah dongeng dan bernyanyi kepadaku. Ibuku dulu sering menyanyikan lagu Nina Bobo." Putri mengangkat si katak di tangannya dan mulai bernyanyi Nina Bobo dengan suaranya yang merdu. La 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 la. Air mata mengalir dari mata si katak. Saat Putri melihat temannya sedang sedih, dia mencium pipinya. Tiba-tiba, si katak berubah menjadi pria muda yang tampan. Pangeran itu bangun dan memberitahu Putri siapa dia sebenarnya dan apa yang terjadi kepadanya. Penyihir jahat mengubahku menjadi seekor katak. Satu-satunya cara untuk bisa mematahkan kutukan itu adalah jika ada gadis cantik mau menciumku. Berkat kau, kutukan itu sudah hilang. Putri, maukah kau menikah denganku? Sang putri masih merasa kaget, mencoba memahami apa yang baru terjadi. Kemudian putri sadar kalau dialah pangeran yang memberinya hadiah bola emas di mimpinya. Aku tidak percaya ini. Tentu saja aku mau. Ayo kita beritahu ayahku. Mereka langsung menemui raja dan memberitahunya apa yang terjadi. Raja juga sangat kaget mendengarnya, tapi dia juga gembira putrinya yang cantik akan menikah dengan pangeran impiannya. Putri dan pangeran akhirnya hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, seekor induk bebek duduk di atas sarangnya. Dengan sabar dia menunggu ke-6 telurnya menetas. Suatu hari, dia menyadari kalau ada satu telur yang lebih besar dari yang lain. Aku yakin itik yang keluar dari telur ini akan menjadi itik paling cantik yang pernah dilihat oleh siapapun. Walaupun dia mencoba meyakinkan dirinya kalau tidak ada yang salah, induk bebek masih tetap merasa khawatir karena ini pertama kalinya dia memiliki telur sebesar itu. Akhirnya, telur-telur itu mulai menetas dan satu persatu, itik-itik bebek mulai bermunculan dengan gembira sambil bersuara. Semuanya menetas kecuali satu. Tidak ada pergerakan sama sekali pada telur besar itu. Kurasa telur ini belum cukup hangat. Aku akan mengeraminya lagi untuk melihat apakah dia akan menetas. Para itik duduk di samping induk mereka di sarangnya untuk menghangatkan telur besar itu. Akhirnya, telur itu pun menetas. Semuanya mengawasi dengan rasa penasaran. Mereka sangat kaget dengan yang mereka lihat. Seekor anak bebek berwarna abu-abu jelek sama sekali tidak mirip dengan saudaranya. Mereka semua menatap dirinya. Astaga, itik ini tampak berbeda dengan yang lain. Anak-anak bebekku yang lain tampak mengemaskan. Kenapa dia berbeda? Induk bebek merasa sangat sedih. Dia menenangkan dirinya berharap mungkin suatu hari dia mirip seperti saudaranya. Tapi di saat yang sama, dia memberitahu dirinya apapun yang terjadi bahwa dia adalah anaknya.
Hari berlalu dan itik buruk rupa itu masih tetap sama. Saat mereka pergi bersama dengan induk mereka dan berjalan-jalan, saudaranya selalu meninggalkannya di belakang. Kau adalah bebek yang sangat jelek. Kau tidak mirip seperti kami. Pergi sana. Kami sama sekali tidak mau main denganmu. Kami tidak menyukaimu. Kami tidak mau kau dekat-dekat dengan kami. Itik buruk rupa itu merasa sangat sedih. Dia selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan terlihat sedih. Suatu hari, dia pergi ke danau dan dalam tangisnya dia bicara dengan dirinya sendiri. Ibuku kelihatan sangat sedih dan saudara-saudaraku bahkan tidak menginginkanku lagi. Kenapa aku sangat jelek? Aku kesepian, tidak ada yang menyayangiku. Saat dia melihat di air, dia melihat bayangannya. Saudara-saudaraku benar, aku adalah bebek yang buruk rupa. Ibu tidak pernah menciumku sama sekali. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka lagi. Maka, dia memutuskan meninggalkan keluarganya dan pergi ke hutan memulai kehidupan barunya sendiri. Dia berjalan tanpa henti dan terus berjalan sampai jauh. Beberapa kali, dia akan berhenti untuk istirahat di bawah pohon. Jika dia menemukan kolam, dia akan berenang untuk melanjutkan perjalanannya. Hari dan bulan berlalu, dan udara menjadi semakin dingin. Itik buruk rupa gemetar kedinginan dan tidak bisa menemukan makanan. Salju juga sudah mulai turun dan membuat seluruh bagian hutan berubah menjadi putih. Dia hampir tidak bisa berjalan. Beruntung, saat itulah dia melihat sebuah pertanian. Dengan perasaan senang dia masuk ke dalam kandang. Tapi ayam-ayam betina tidak menginginkannya. Bebek macam apa kau ini? Keluar dari kandang kami sekarang juga. Dia melihat seekor anjing peliharaan di pertanian itu. Saat dia mencoba masuk, seekor anjing besar menghalanginya. Hei, kau pikir kau mau kemana? Ini bukan rumahmu. Siapa yang bilang kalau kita berteman? Kali ini, itik buruk rupa itu ingin masuk ke dalam lumbung. Kami tidak mau melihat itik buruk rupa sepertimu berada di sini. Mukamu sangat jelek, nanti bisa-bisa kami tidak bisa menghasilkan susu. Keluar! Tepat di saat itu, pemilik pertanian sedang melihat keluar jendela. Dia merasa kasihan pada si itik buruk rupa yang kedinginan dan berlarian dari satu tempat ke tempat lain mencari tempat menghangatkan diri. Wanita itu mengeringkan tubuhnya dan membungkusnya dengan handuk bersih dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian dia letakkan di dekat perapian agar dia bisa menghangatkan diri. Aku mengucapkan terima kasih kau sudah bersedia menerima aku, Nyonya. Kau hangatkan dirimu, itik kecil. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Wanita itu juga punya seekor kucing. Dia memandang si itik buruk rupa dari jauh. Kucing itu merasa iri karena sekarang pemiliknya merawat si itik. Di saat itik buruk rupa menghangatkan badan di depan perapian, kucing itu mendekatinya untuk menyerang dan melukainya. Itik buruk rupa harus menahan sikap kasar kucing selama beberapa hari. Dia hanya ingin istirahat dan makan sesuatu untuk bisa mengembalikan tenaganya. Setelah beberapa saat, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Terima kasih sudah menerimaku sebagai tamu, Nyonya. Tapi sekarang aku harus pergi. Karena aku tidak ingin merepotkanmu, Nyonya, dan membuatmu terkena masalah lagi. Itik buruk rupa melanjutkan perjalanannya. Saat itu, salju sudah meleleh dan musim semi telah tiba. Di perjalanan, dia menemui sebuah danau kecil. Dia melompat dan berenang dengan gembira. Dia melihat bayangan dirinya di air. Oh, siapa itu? Itu bukan aku. Atau itu memang aku ya? Terakhir kali aku melihat diriku di musim dingin, aku seekor itik yang buruk rupa. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, dan saat dia melihat bayangan dirinya yang besar di air, dia berteriak gembira. Astaga, aku sudah tumbuh besar dan menjadi sangat tampan. Kira-kira bagaimana mereka akan memperlakukanku jika mereka melihat diriku sekarang?
Tiba-tiba, 2 ekor angsa yang mirip seperti dirinya berenang menghampirinya. Hai, selamat datang di danau kami. Kami adalah angsa sepertimu. Apakah kau tersesat? Kau bisa bergabung bersama kami kalau kau mau. Kau adalah salah satu anggota kami. Akhirnya, itik buruk rupa itu mengetahui kebenarannya. Ternyata tidak sengaja telurnya menggelinding dari sarang induknya. Maka, dia putuskan untuk tetap tinggal bersama kelompoknya. Dia merasa sangat bahagia. Dia terus berenang di tenangnya air danau, mengagumi kecantikannya sendiri. Namun, sebahagia apapun dia, si itik buruk rupa tidak bisa melupakan ibunya. Waktu pun berlalu, dia sangat merindukan ibunya dan mulai berpikir kalau seharusnya dia tidak pernah pergi. Aku adalah telur angsa yang tidak sengaja tercampur dengan telur bebek milik ibuku. Ibuku tidak pernah memisahkan aku dari yang lain, dan dia membuatku sangat hangat agar aku bisa menetas seperti saudaraku. Aku sangat berutang budi padanya. Itik buruk rupa menceritakan kisahnya kepada teman-teman angsanya. Dia mengucapkan terima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke pertanian tempat dia dilahirkan. Saat dia tiba, dia berlari menuju ibu dan saudara-saudaranya. Kau tidak mengenaliku? Aku si itik buruk rupa. Sebenarnya aku ini seekor angsa. Aku berubah menjadi angsa yang tampan sekarang. Bagaimana penampilanku? Ibunya sangat terkejut, tapi senang bisa melihat putranya lagi. Selamat datang di rumah. Ibu sangat mengkhawatirkanmu dan ibu minta maaf atas semua kesedihan yang kami berikan padamu, anakku. Saudara-saudaranya pun merasa sangat malu. Maukah kau memaafkan kami? Kau mau kan memaafkan kami? Kami sudah menyakiti hatimu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayo, mari kita pergi berenang bersama-sama seperti dulu. Mereka semua melompat ke dalam air dengan perasaan gembira. Mereka berenang dengan induk bebek di depan, diikuti kelima anak bebeknya. Dan di bagian belakang, seekor angsa putih yang cantik, si itik buruk rupa. Mereka berenang bersama dan hidup bahagia untuk selamanya. Hei, apa kalian ada di sana? Aku punya sedikit pengumuman. Aku di sini ingin memberitahu sesuatu kepada kalian. Kami akan meluncurkan sebuah permainan baru. Aku yakin kali ini kambing-kambing itu tidak akan bisa kabur. Ya, tentu saja mereka bisa tetap kabur dengan bantuan kalian. Hanya ada satu cara untuk bisa tahu. Jika saat ini kau menyaksikan kami di telepon atau tablet, klik di sebelah sini. Kemudian ini dan unduh permainan kami. Seperti itu. Sekarang keselamatan para kambing itu ada di tanganmu. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.